Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. How are you? Hope you are fine ya. Today I'm gonna explain to you all about the simple future tense in English. Yaitu saya akan menjelaskan simple future tense kali ini, yaitu tense yang dipergunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke rumus simple future tense yang terdiri atas rumus verbal dan rumus nominal. Nah, simple future tense ini dalam penggunaannya itu dapat digunakan dalam bentuk kalimat nominal ataupun kalimat verbal. Di sini kalimat verbal terdiri atas subjek, kemudian ditambah will, kemudian ditambah verb one. Berbeda dengan kalimat nominal, yaitu rumusnya terdiri dari subjek, kemudian ditambah will, kemudian ditambah be, dan yang terakhir itu ditambah dengan objek. Nah, kalimat verbal itu adalah kalimat yang mengandung kata kerja, sementara kalimat nominal itu tidak ya. Kalimat verbal tidak menyertakan be, jelas ya, karena kalimat verbal itu langsung diikuti oleh verb one setelah to be will. Gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat saya telah menyusun rumus pola verbal simple future tense bagaimana susunannya dalam kalimat positif, kemudian kalimat negatif, interrogatif, dan kalimat negatif interrogatif. Susunannya bisa dilihat di sini ya pada tabel di bawah ini. Oke, next. Tanda waktu atau time signal yang biasa digunakan dalam simple future tense. Biasanya itu ada tomorrow, besok, tonight, next week, next Sunday, soon, this afternoon, till, dan seterusnya ya. Ini adalah beberapa contoh time signal. Masih banyak contoh time signal yang bisa kalian cari ya dari sumber-sumber seperti internet atau buku lainnya. Kita langsung masuk contoh kalimat di sini. Contoh kalimat nominal pada kalimat positif. Anna will be here next month, yang artinya Anna akan kemari bulan depan. Nah, kalimat nominal ini kalimat yang tidak mengandung kata kerja ya. Nah, perlu diingat lagi kalimat nominal itu selalu menyertakan be ya. Be setelah will itu ditambah dengan be. Nah, di sini kita identifikasi here di sini bukan kata kerja, tapi dia kata keterangan. Makanya kalimat ini tidak ada mengandung kata kerja. Kita identifikasi Anna di sini sebagai subjek, kemudian diikuti dengan to be yaitu will, kemudian ditambah be. Nah, kemudian here next month itu sebagai objek. Nah, di sini kita dapat identifikasi next month itu sebagai time signal atau tanda waktu ya di dalam simple future tense. Masuk ke contoh kalimat negatif. Anna will not be here next month. Nah, di sini setelah will itu tinggal ditambahin not ya untuk kalimat negatif. Anna will not be here next month. Artinya, Anna tidak akan kemari bulan depan. Nah, pada kalimat interrogatif atau kalimat tanda tanya, will itu diletakkan di muka, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian ditambah be ya, susunannya seperti itu. Dan kemudian diikuti dengan objek, here next month. Will Anna be here next month? Artinya, apakah Anna akan kemari bulan depan? Nah, yang terakhir itu pada kalimat negatif interrogatif atau kalimat negatif tanda tanya, susunannya seperti ini ya. Will Anna not be here next month? Tinggal ditambahin not setelah subjek Anna itu. Kemudian setelah not itu ditambah be. Jadi susunannya seperti ini. Bisa teman-teman lihat susunan rumusnya di sebelah kanan sini ya. Will Anna not be here next month? Artinya, apakah Anna tidak akan kemari bulan depan? Kita masuk contoh kalimat nominal yang satu lagi. Di sini kalimat positif, I will be there soon. Artinya, aku akan segera ke sana. Nah, bisa kita identifikasi I sebagai subjek, kemudian ditambah will, kemudian ditambah be, kemudian there, soon. Nah, kita bisa identifikasi lagi di sini soon itu sebagai time signal ya. Time signal simple future tense. Nah, there di sini itu bukan kata kerja ya, melainkan dia itu adalah kata keterangan. Makanya kalimat nominal itu tidak mengandung kata kerja, tetapi dia mengandung kata keterangan, bisa kata sifat, seperti itu ya. Kalimat negatifnya, I will not be there soon. I will not be there soon.
tinggal ditambahin not ya setelah to be will itu. I will not be there soon. Artinya aku tidak akan segera ke sana. Kemudian kalimat interrogatif maksud saya atau kalimat tanda tanya. Will I be there soon? Artinya apakah aku akan segera ke sana? Will tinggal diletakkan di muka ya. Untuk kalimat negatif interrogatifnya, will I not be there soon? Tinggal ditambahin not ya setelah subjek. Will I not be there soon? Will I not be there soon? Apakah aku tidak akan segera ke sana? Itu ya. Oke, baiklah kita masuk sekarang kepada contoh kalimat verbal. Nah, di sini kita lihat pada kalimat positif, I will go to Jakarta tomorrow. Artinya aku akan pergi ke Jakarta besok. Bisa kita identifikasi di sini adanya kata kerja pada kalimat di sini ya. Kalimat verbal itu kalimat yang mengandung kata kerja, di mana kata kerjanya di sini adalah go. Nah, susunannya I itu sebagai subjek, kemudian ditambah to be will, kemudian langsung diikuti verb one yaitu go. Kemudian diikuti oleh objek to Jakarta tomorrow. Nah, susunannya bisa kalian lihat di sebelah kanan sini ya. Untuk kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanda tanya, kalimat negatif interrogatif. Pada kalimat negatif, I will not go to Jakarta tomorrow. Nah, di sini setelah subjek, kemudian ditambah will, kemudian ditambah not. Jadi kalimat negatif itu setelah will itu ditambah not, kemudian diikuti dengan verb one, dan kemudian diikuti dengan objek to Jakarta tomorrow. I will not go to Jakarta tomorrow. Artinya aku tidak akan pergi ke Jakarta besok. Nah, pada kalimat interrogatif atau kalimat tanda tanya, will itu diletakkan di awal, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian kata kerja verb one, yaitu go, kemudian diikuti oleh objek to Jakarta tomorrow. Will I go to Jakarta tomorrow? Apakah aku akan segera ke Jakarta besok? Nah, susunan rumusnya bisa dilihat di sini ya. Will diletakkan di muka, seperti itu ya. Nah, yang terakhir itu kalimat negatif interrogatif. Will I not go to Jakarta tomorrow? Seharusnya Jakarta ya, bukan Surabaya. Will I not go to Jakarta tomorrow? Sebenarnya sama saja, mau Jakarta, mau Surabaya, mau Semarang, mau Medan. Terserah ya. Menunjukkan lokasi tempat seperti itu. Artinya apakah aku tidak akan pergi ke Jakarta besok? Will I not go to Jakarta tomorrow? Nah, tinggal ditambahin not ya. Setelah subjek itu tinggal ditambahin not, kemudian diikuti oleh verb one, kemudian objek. Nah, contoh yang satu lagi di sini contoh kalimat verbalnya pada kalimat positif, they will help me. Nah, di sini saya tidak menyertakan time signal ya. Tidak semua simple future tense itu menyertakan time signal, hanya tergantung pada beberapa kalimat saja, kalimat tertentu saja. They will help me, yang artinya mereka akan menolongku. Nah, pada kalimat negatif tinggal ditambahin not setelah will, they will not help me. Mereka tidak akan menolongku. Kalimat tanda tanyanya atau kalimat interrogatif, will they help me? Apakah mereka akan menolongku? Nah, pada kalimat negatif interrogatif, will they not help me? Apakah mereka tidak akan menolongku? Seperti itu ya. Oke, penggunaan simple future tense itu jelas dipergunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Seperti contoh yang saya jelaskan sebelumnya ya. Di sini saya sertakan contoh lagi. Di sini pada contoh pertama, I will visit my friend tomorrow. Aku akan mengunjungi temanku besok. Contoh yang kedua, she will come there tomorrow morning. Dia akan datang ke sana besok pagi. Nah, pada umumnya penggunaan simple future tense itu juga dipergunakan untuk menunjukkan syarat. Biasanya disertakan if ya, jika, kalau, seperti itu. Contohnya seperti ini. I will give him money if he come to meet me. Aku akan memberinya uang jika dia datang menemuiku. Kemudian contoh yang kedua, he will help me
if I teach him English. Dia akan membantuku jika aku mengajari dia bahasa Inggris. Seperti itu ya. Kemudian juga dapat dipergunakan untuk memohon kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Misal contohnya, will you please open the door? Tolong bukakan pintu itu. Will you get to know where is the near hotel? Tolong tunjukkan di manakah hotel terdekat. Seperti itu ya, penggunaan simple future tense pada umumnya. Oke, baiklah, terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dari yang saya ucapkan. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.